Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo hai semua. Selamat datang di podcast Sidia bareng aku Dita Ayu Anafis. Jangan lupa N-nya 2. Eits, di podcast ini aku nggak sendirian kok. Ada Siska Aprilia Wardani. Hai, panggil aja Siska. Dan juga ada Ahmad Nurdiansyah loh. Hai, panggil aja Ahmad, tapi nggak pakai Dani lo ya. Udah tahu dong kenapa nama podcastnya Sidia? Tahu dong, masa nggak tahu? Yaps, Sidia, Siska, Dita, dan Ahmad, yeay. Oke lanjut, kita dari kelompok 3 mata kuliah Digital Business kelas A. Pada podcast kali ini, kita mau bincang-bincang seputar tantangan dan peluang bisnis digital di era revolusi 4.0. Pasti udah pada tahu kan era revolusi industri 4.0 gimana? Kalau lupa, bisa rilis listening podcast kelompok sebelumnya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja cus kita kupas tuntas mengenai tantangan dan peluang bisnis digital. Dari pertemuan sebelumnya, udah dijelasin nih mengenai apa itu revolusi industri, baik dari segi pengertian, dampak, maupun peranannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tantangan bisnis di era revolusi 4.0. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0 memicu munculnya kompetisi antara manusia dengan mesin. Karena dengan adanya kemajuan teknologi mengakibatkan banyaknya tenaga manusia yang digantikan oleh mesin, yang berakibat semakin bertambahnya angka pengangguran. Seperti contoh yang ada di Amerika Serikat, akibat sistem layanan di bank secara daring atau online, maka 48.000 teller bank menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK karena alasan lebih efisien. Nah, ada lagi menurut Walter, dia mengidentifikasi 5 tantangan. Nah, yang pertama adalah masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, ketersediaan para pemangku kepentingan untuk berubah. Dan yang kelima adalah hilangnya banyak pekerjaan karena otomatisasi. Nah, untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, setiap orang harus peka dan bijaksana, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi harus mampu menciptakan dan juga membuka lapangan pekerjaan sendiri secara kreatif dan inovatif. Sudah pada tahu nggak nih, era disrupsi dan keberlimpahan selain menjadi tantangan juga merupakan peluang loh. Era industri 4.0 juga disebut sebagai era disrupsi, yaitu di mana era inovasi teknologi yang akan merubah tatanan kehidupan masyarakat secara fundamental, serta merusak dan merobohkan tatanan yang kurang dinamis. Hal inilah yang merupakan tantangan bagi semua orang, karena harus menghadapi perubahan tatanan menjadi dinamis. Revolusi industri 4.0 telah mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif dan negatif dari disrupsi pernah dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Clayton M. Christensen, seorang ahli administrasi bisnis dari Harvard Business School, bahwa era disrupsi tidak hanya mengganggu atau merusak pasar yang telah ada, tetapi juga mendorong pengembangan produk atau layanan yang tidak terduga di pasar sebelumnya, menciptakan konsumen yang beragam dan berdampak terhadap harga yang semakin murah, sehingga perubahan inilah yang menjadi peluang bagi kita. Tetapi di sisi lain, selain mengganggu dan merusak tatanan stabil, kemajuan teknologi juga akan menghasilkan banyak inovasi yang berdampak pada keberlimpahan. Saat ini kita sebenarnya sedang berada di era transisi antara era disrupsi menuju era keberlimpahan. Contoh dari adanya era keberlimpahan atau free economy yang kita rasakan saat ini adalah mengirim surat secara gratis melalui email, buku-buku gratis yang berbentuk PDF, telepon interlokal gratis melalui video call WhatsApp, menikmati film dan musik secara gratis melalui YouTube, bahkan kumpul dan ngobrol bareng lebih dari 50 orang dari segala penjuru dunia secara gratis melalui Zoom meeting. Yang hal inilah yang merupakan dampak besar dari adanya era free economy atau keberlimpahan. Era keberlimpahan ini diprediksi akan mencapai momentum terbesarnya pada tahun 2035 hingga tahun 2040. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Kelahiran revolusi industri 4.0 merupakan peluang bagi semua generasi, terutama generasi milenial, untuk mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang, yakni melalui informasi, big data, dan sistem informasi yang dicari dari internet. Untuk memulai bisnis, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada atau membuat aplikasi sendiri, sehingga bisa menjual, membeli, dan mempromosikan produk tanpa batas ke seluruh dunia. Nah, untuk bisa memulai dan mengembangkan bisnis digital, semua unsur industri 4.0 seperti online teknologi, Internet of Technology,
artificial intelligence, big data, dan disrupsi inovasi bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis yang potensial bagi semua level bisnis, baik bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan bisnis besar lainnya. Oke, pasti teman-teman udah pada penasaran kan bisnis digital yang potensial di Indonesia tuh ada apa aja sih sebenarnya? Yang pertama ada bisnis e-commerce. Seperti yang kita tahu bahwa e-commerce merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Kalian bisa memberikan layanan jasa pembuatan toko online untuk menjual produk klien kalian. Mengingat semua serba digital dan banyak masyarakat yang lebih suka bertransaksi secara online. Contohnya saja kalian, kaum mager, pasti lebih suka belanja sambil tiduran kan? Nah, ini menjadi peluang guys. Banyak UMKM atau pengusaha yang membutuhkan bantuan untuk merealisasikan penjualan produk mereka pada toko online. Kemudian yang kedua ada marketplace. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada tahun 2022, konten internet yang paling sering diakses di urutan ketiga yaitu shopping online dengan persentase sebesar 21,26%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang sudah melakukan transaksi secara online, sehingga akan sangat menguntungkan jika bisa mendirikan marketplace. Contohnya saja seperti Shopee dan Lazada. Selanjutnya ada peluang digital bisnis di bidang transportasi, yaitu membangun startup yang berhubungan dengan transportasi. Contohnya yaitu Gojek dan Grab. Kedua aplikasi tersebut sangat diminati oleh masyarakat, karena ketika ingin naik ojek, tinggal pesan dari rumah tanpa harus ke pangkalan ojek, ya kan? Sama halnya dengan marketplace, supaya bisa bersaing dalam bidang ini, maka harus lebih kreatif dan juga inovatif. Ada juga dalam bidang akomodasi online seperti Traveloka dan Tiket.com. Bisnis ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan akomodasi transportasi, hotel, resto, dan lain sebagainya. Sehingga sangat memudahkan masyarakat ketika akan berwisata. Jadi ini sangat berpotensi untuk dijadikan peluang bisnis. Oke, selanjutnya dalam bidang digital agency yang merupakan sebuah agen, baik itu perorangan maupun perusahaan yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam membantu sebuah klien memasarkan produk atau jasanya secara online. Jadi digital agency ini berfungsi sebagai pemberi solusi pada suatu bisnis. Contohnya yaitu copywriting. Seorang copywriter menawarkan jasa atas keterampilannya dalam menguasai teknik pemasaran. Untuk mendirikan bisnis ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu layanan apa saja yang dapat diberikan kepada konsumen nantinya. Misalkan tidak terlalu menguasai teknik pemasaran, kita bisa mengajak seseorang yang ahli di bidangnya untuk menjadi rekan kerja. Ada pula digital media. Dalam bisnis ini, kreativitas kita sangat dibutuhkan karena bisnis digital media ini bisnis yang menyediakan atau memberikan konten menarik yang bisa menghibur banyak orang. Contoh bisnis digital media ini adalah menjadi selebgram. Teman-teman pasti udah pada tahu kan Fadil Jaidi, Keanu, Dara Arafah, pasti tahu lah Besti. Ya, mereka ini adalah contoh selebgram yang selalu bikin ramai media sosial, khususnya Instagram. Mereka juga memiliki berbagai konten yang menghibur di akun YouTube-nya. Dengan konten yang menghibur dan membuat ramai medsos, banyak brand atau all shop yang menggunakan jasa endorse dari mereka. Kebayanglah ya keuntungan dari bisnis ini. Yuk teman-teman yang suka ngonten atau punya bakat ngejokes, bisa banget nih nyoba bisnis digital media. Oke, peluang bisnis digital berikutnya yaitu di bidang vintage atau finansial teknologi. Vintage merupakan bisnis yang menghasilkan produk jasa berupa layanan keuangan berbasis digital seperti sistem pembayaran, layanan asuransi, kredit, dan lain sebagainya. Bank Indonesia membagi vintage menjadi 4 kategori, di antaranya yang pertama yaitu crowdfunding dan P2P lending. Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan untuk pengusaha yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya. Sama halnya dengan P2B lending, yang merupakan layanan peminjaman uang secara langsung oleh kreditur yang berbasis teknologi. Contoh P2P lending yang sudah ada sejak 7 tahun yang lalu yaitu Investri. Kategori yang selanjutnya yaitu market aggregator. Vintage ini berfungsi menghimpun informasi mengenai layanan keuangan sehingga membantu masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan informasi terkait layanan keuangan dengan mengumpulkan informasi dan menyusun produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan atau LJK secara digital. Contohnya ada cekajal.com dan Cermati yang sudah diawasi oleh OJK. Kategori berikutnya yaitu risk and investment management. Vintage ini berfungsi membantu konsumen untuk melakukan perencanaan keuangan digital. Contohnya seperti Finansialku dan Bareksa. Kemudian kategori yang terakhir ada payment, settlement, dan clearing. Vintage ini berfungsi untuk pembayaran di mana vintage jenis ini sebagai penghubung antara konsumen dengan e-commerce. Contohnya yaitu OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak sekali peluang bisnis digital yang potensial untuk digeluti ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kali ini. Terima kasih buat para pendengar setia yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Terus nantikan podcast Sidia dengan topik yang berbeda ya guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.